Ramadan RRI Kupang. Berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikanku Ramadan penuh cinta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah memberikan kita nikmat yang sungguh luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, bahkan nikmat kesempatan. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang sudah menjadi junjungan kita insya Allah hingga akhir zaman. Dan kita semua berharap mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir dan mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyampaikan satu tema yang luar biasa yang bisa mengingatkan kita semua tentang salah satu rukun Islam, yaitu zakat. Zakat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Salah satu kewajiban dalam agama kita yaitu zakat, karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Sebagai seorang muslim yang sudah memenuhi syarat tertentu, zakat bukan hanya sekedar ibadah finansial, tetapi juga merupakan sarana untuk membersihkan harta dan memperkuat ikatan sosial di antara umat muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi orang-orang. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat ini saking wajibnya Allah meminta kepada kita ya yang menjadi petugas zakat untuk mengambil. Jadi kata Allah ambillah. Ketika kata ambil, maka itu adalah perintah yang harus kita lakukan. Maka dari itu, ketika kita memiliki harta yang sudah memenuhi syarat, yang sudah bisa dihisap, yang sudah bisa mengeluarkan zakatnya. Jadi zakat di sini terdiri dari dua macam. Ada yang namanya zakat harta, zakat profesi, dan zakat fitrah. Nah, kalau zakat harta ini adalah zakat yang kita miliki, zakat harta yang seperti saya sebagai seorang pegawai negeri, dari zakat yang dari gaji saya itu terus dikumpulkan selama 1 tahun, dan ketika dia sudah sampai waktunya, sudah sampai nisabnya, maka itu harus dikeluarkan sebanyak 2,5%. Dan zakat fitrah itu pada saat Idul Fitri. Tetapi zakat fitrah di sini saya sedikit menyampaikan bahwa janganlah kita mengeluarkan zakat fitrah sampai terlalu mendekati Lebaran, apalagi malam Lebaran. Kenapa? Karena ini juga menjadi fenomena ya bagi pengumpul zakat, tim pengumpul zakat. Apakah dia akan sibuk dengan malam takbiratul
tapi dia juga akan disibukkan dengan pembagian zakat. Maka mari kita mengeluarkan zakat fitrah kita, memberikan ke petugas zakat yang ada di masjid-masjid sebelum hari H, yaitu di malam Idul Fitri, ya. Tetapi kita keluarkan lebih dari awal, itu lebih baik. Mulai dari sekarang kita mau menyampaikan, memberikan ke masjid untuk disalurkan, boleh. Agar kenapa? Agar bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena sesungguhnya zakat itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kepada orang yang kurang mampu, ada 8 amil zakat yang bisa kita. Ada 8 yang penerima zakat, diantaranya itu adalah anak yatim. Jadi kita bisa berikan dan mereka bisa menikmatinya selama di bulan Ramadan. Dan insya Allah itu akan menjadi keberkahan harta kita. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar RRI dimanapun berada, zakat juga merupakan sarana untuk mendidik kita lebih peduli terhadap orang lain. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik akhlaknya adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Jadi orang yang paling baik akhlaknya yaitu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, di antara bermanfaat untuk orang lain adalah ketika kita bisa memberikan zakat kepada orang lain, memberikan separuh harta kita kepada orang lain. Kalau menyinggung tentang zakat, saya teringat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama, pasti kita kenal semua, karena dia sangat dermawan, sangat baik hati, yang namanya Abdurrahman bin Auf. Masya Allah, orang yang paling kaya pada masa Rasulullah dan paling dermawan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ada satu cerita, saya pernah membaca bahwa suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini hijrah, dan pada saat dia hijrah, memutuskan untuk hijrah, beliau sudah mengatakan bahwa saya siap untuk membawa diri saya, ya, dan tidak membawa harta saya. Saya akan meninggalkan harta saya, bahkan dia meninggalkan istrinya, ya, demi untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi begitu dia sampai ke suatu tempat, dan sampai di sana dia hanya meminta petunjuk dari sahabatnya, mengatakan bahwa tunjukkan saya pasar. Dan pada saat itu ditunjukkan pasar. Bahkan sahabatnya, salah satu sahabatnya mengatakan bahwa, hai Abdurrahman bin Auf, saya tahu bahwa kamu sekarang tidak memiliki apa-apa, dan saya akan memberi kamu istri saya dari istri saya yang solihah, ya. Jadi dia mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf tidak usah khawatir, saya akan memberikan salah satu istri saya yang terbaik, yang solihah, insya Allah, dan dia akan mendampingi kamu dalam kehidupan. Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya tidak perlu istri, saya berterima kasih, tetapi saya hanya membutuhkan, tunjukkan saya jalan ke pasar. Masya Allah, ya. Dan memang Allah sudah memberikan kelebihan kepada Abdurrahman bin Auf, adalah ketika dia menyentuh salah satu benda, maka itu akan menjadi kekayaannya, luar biasa. Maka dia ditunjukkanlah jalan ke pasar. Maka begitu sampai di pasar, maka dia hanya meminta kepada saudaranya, saudara-saudara yang ada di pasar, bahkan berikan saya salah satu jualan kalian untuk saya jual kembali. Jadi dia bukan membeli, tapi begitu dia mendapatkan modal, maka dia akan kembalikan modal itu kepada yang memberi. Maka dia berikanlah macam-macam, diberikan, dan itu menjadi jualannya Abdurrahman bin Auf. Dan Masya Allah, begitu banyak harta yang dia dapatkan dari jualan yang dia lakukan. Sampai pada satu ketika, karena kekayaannya sudah sangat berlimpah yang diberikan oleh Allah, dan itulah salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf membeli, satu ketika dia membeli kurma, karena pada saat itu panen kurma gagal, sampai kurma itu di Mekah sampai busuk, dan
Karena untuk mengurangi harta Abdurrahman bin Auf, maka dia membeli semua kurma-kurma yang busuk. Abdurrahman bin Auf memerintahkan kepada anggotanya bahwa ayo beli semua kurma yang busuk. Maka dia beli dan menampungnya untuk mengurangi hartanya. Tetapi beberapa waktu kemudian ada beberapa orang yang datang dari negeri lain untuk membeli kurma yang busuk. Masya Allah, barakallah. Jadi luar biasa nikmat yang Allah berikan. Begitu datang orang-orang dari negeri seberang menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa, wahai Abdurrahman, apakah kau memiliki kurma yang busuk? Raja kami membutuhkan untuk obat. Dan semua kurma yang busuk itu diambil dan dibayarnya dengan harga yang mahal. Kata, berapapun harganya kami akan membeli, karena ini untuk obat raja kami. Masya Allah. Dan ternyata dengan zakat, ya. Jadi ini ada kaitannya dengan zakat. Jadi Abdurrahman bin Auf karena orangnya dermawan, sering mengeluarkan zakat, sering membantu orang yang tidak mampu, maka apa yang diberikan Allah kepadanya? Maka diberikan harta yang berlimpah. Maka jangan pernah takut untuk mengeluarkan zakat. Jangan pernah takut untuk mengeluarkan separuh dari harta kita untuk orang lain. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadan. Barakallah ya. Bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan, apalagi kita dianjurkan untuk berbagi di bulan suci Ramadan. Mari kita keluarkan sebagian harta kita, karena sebagian harta kita itu ada milik orang lain. Maka dari itu, mari kita mengeluarkan separuh dari harta kita untuk memberikan zakat harta dan zakat fitrah untuk orang yang kurang mampu. Dan mudah-mudahan dengan zakat yang kita keluarkan akan menyehatkan harta kita, bahkan menyehatkan tubuh kita. Jadi kita bisa memberikan kepada orang lain yang membutuhkan, dan imbasnya kepada diri kita itu adalah kita mendapatkan kesehatan yang prima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Maka mari kita jadikan zakat sebagai kewajiban yang kita laksanakan dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Zakat bukanlah beban, tetapi justru merupakan berkah yang akan membersihkan hati kita, menyucikan harta kita, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan menunaikan zakat, Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita, mempererat tali ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan memberikan kita kekuatan untuk selalu peduli terhadap sesama. Barakallah. Akhirul kalam, mudah-mudahan kita semuanya diberikan nikmat sehat oleh Allah dengan memudahkan rezekinya kepada kita semua dengan mengeluarkan zakat. Insya Allah kita akan diberikan kemudahan rezeki. Dan akhirul kalam, saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.